Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Febiana dengan NIM 08011282530051. Jadi di sini saya akan membuat tugas mata kuliah algoritma pemrograman nomor 1, yaitu buatlah program untuk menentukan apakah tahun tersebut merupakan tahun kabisat atau bukan. Buatlah menggunakan bahasa pemrograman C++. Lanjut saja, saya akan langsung buka aplikasi Kode Blok terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan programnya sambil memulainya dari nol. Lanjut langsung include IOStream. Nah, ini fungsinya untuk apa sih? Include IOStream ini berfungsi untuk memanggil library yang berisi perintah cin dan cout. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada include IOStream ini, maka perintah cin dan cout itu nggak bakal bisa digunain. Lanjut langsung using namespace std. Nah, apa fungsinya using namespace std? Dia ini berfungsi untuk biar kita tuh bisa menggunakan perintah C++ standar tanpa harus mengetik std ini secara berulang-ulang. Kemudian lanjut inmain buka kurung, tutup kurung, enter, habis itu buka kurung kawal. Nah, inmain ini fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu adalah untuk tempat program C++ digunakan. Nah, si ini kemudian buka kurung kawal ini dia tuh berfungsi untuk kayak tempat, berarti dia ini udah mulai loh programnya, proses programnya. Lanjut aja, kita langsung in n. Nah, maksudnya ini apa? Ini kita nih sedang mendeklarasikan atau menginput variabel n ini dengan tipe, bukan variabel sih, menginput pokoknya variabel n ini dengan tipe integer, tipe data integer. Nah, n ini apa? N ini di sini tuh maksudnya itu adalah tahun. Kemudian nanti kita input di hasil output nanti bakalan tulisannya itu adalah n. Bakal tampil n. Kemudian kita buat pernyataan kondisi. If n modulo 100 sama dengan 0, cout bukan tahun kabisat. Nah, ini maksudnya apa sih ini? Nah, dia ini pernyataan kondisi yang dimana jika n merupakan hasil bagi dari 100 sama dengan 0, maka nanti di hasil output nanti bakal kita tampilkan atau kita keluarkan hasilnya berupa tulisan bukan tahun kabisat. Nah, lanjut. Kemudian kita else if n modulo 400 sama dengan 0, cout tahun kabisat. Nah, ini juga apa maksudnya? Ini maksudnya jika n modulo 400 sama dengan 0, maka akan ditampilkan hasil berupa tulisan tahun kabisat. Kenapa sih kita pakai pernyataan gini? Ini nih berasal dari mana? Nah, jadi kita nih menggunakan berdasarkan kalender jeri-jerian, aturan kalender jeri-jerian. Nah, kita nih untuk menentukan tahun kabisat, itu tuh dengan cara tahun tersebut harus dibagi dengan 4. Namun, jika tahun tersebut kelipatan 100, maka dia itu harus habis dibagi 400. Jika misalnya tahun kabisat itu habis dibagi 400, berarti dia itu tahun kabisat. Contohnya, misalnya itu adalah 2100. Nah, dia itu bukan tahun kabisat. Kenapa? Karena dia itu bisa dibagi dengan 100 atau kelipatan 100, tetapi dia tidak bisa dibagi dengan 400. Gitu. Jadi dia bukan tahun kabisat. Sementara di sini akan ada peraturannya, yaitu jika tahun mau menghasilkan tahun kabisat, itu maka harus dibagi dengan 400 sama dengan 0, harus bisa dibagi 400 maksudnya. Lanjut dengan pernyataan ketiga, yaitu if n modulo 4 sama dengan 0, cout
tahun kabisat. Nah, dia ini juga kalau misalnya dibagi 4, dia ini juga merupakan bakal tampil tulisan nanti itu bakal ada di output yaitu tahun kabisat. Kalau misalnya tahun itu bisa dihabis bagi 4. Habis itu oh iya, ini lupa titik koma. Jangan lupa titik komanya karena ini mempengaruhi dengan program kita nanti. Kalau misalnya nggak ada titik koma, maka program itu bakal error. Nah, habis itu selesai. Oke, kita coba build and run terlebih dahulu. Maaf ya Ibu, kalau misalnya lama, karena laptopnya agak ini lemot. Nah, ini ada yang salah. Apa ya? CNN. Kan integer n. Oh, lantas salah. Oke. Kan kalau misalnya kita lupa titik koma ini aja, pasti dia bakal error kayak tadi. Dia nggak bisa, kalau di run itu nanti tulisannya error, nggak jadi programnya. Sebentar, tunggu dulu. Kita bakal nunggu hasil build and run ini. Nah, kita di sini akan masukin tahun berapa ya? Contohnya 2024. Nah, dia tahun kabisat 2024. Kenapa? Karena dia itu habis dibagi dengan 4. Jadi pas proses running ini nanti kita tuh bakal disuruh masukin angka yang merupakan tahun. Selanjutnya si ini nanti program nanti bakal memeriksa apakah tahun tersebut merupakan kabisat atau tidak dengan menggunakan perintah ini tadi. Perintah jika tahun yang kita dimasukkan pengguna tadi itu bisa habis dibagi 100, berarti dia sama dengan 0, berarti dia tuh bakal tampil nanti hasilnya yaitu bukan tahun kabisat. Kalau misalnya dia habis dibagi 400 atau habis dibagi 4, maka dia bakal tampil tahun kabisat. Nah, ini tadi tampil tahun kabisat karena 2024 ini bisa habis dibagi 4, yaitu 20 bisa dibagi jadi 4 jadi 5. 24 bagi 4 6. Iya. Iya, benar. 6. Gitu. Oke, kemudian lanjut saya akan menjelaskan logika program pada program nomor 1 ini. Nah, di sini program penentuan tahun kabisat dimulai dengan menerima input berupa sebuah bilangan tahun. Setelah data tahun dimasukkan, program melakukan serangkaian pengujian menggunakan operasi modulo. Nah, operasi modulo itu yang seperti ini tadi. Modulo itu sisa hasil bagi atau dilambangkan dengan persen kalau misalnya di ini tadi tulisannya. Modulo untuk menentukan apakah tahun tersebut termasuk tahun kabisat atau bukan. Pertama, yang akan dilakukan pertama itu adalah program memeriksa apakah tahun habis dibagi 100. Jika kondisi ini terpenuhi, maka program akan melanjutkan pemeriksaan. Apakah tahun habis dibagi dengan 400? Jika tidak terpenuhi, program melanjutkan pemeriksaan. Jika tidak terpenuhi, maka program akan melanjutkan pemeriksaan apakah tahun habis dibagi 400. Nah, kalau misalnya tahun habis dibagi 400, maka tahun tersebut merupakan tahun kabisat. Namun, jika tidak habis dibagi 400, maka program akan memeriksa lagi apakah tahun tersebut habis dibagi 4. Kalau iya, maka tahun tersebut termasuk merupakan tahun kabisat. Sedangkan jika tidak,
tidak habis dibagi 4, maka tahun tersebut dinyatakan bukan tahun kehabisan. Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, program menampilkan output yang sesuai dan dengan kondisi tahun yang telah diuji. Lanjut, saya akan menjelaskan penjelasan program algoritma. Nah, di sini program dimulai dengan memesan variabel yang berguna sebagai tempat untuk melakukan proses input dan output. Nah, ini nih penjelasan dari yang ini tadi. Ini maksudnya apa? Integer n. Dia ini memesan variabel. Nah, variabel ini n untuk tempat menginput si tahun tadi. Nah, nanti si tahun ini bakal di program nanti bakal diinput dengan n. Kemudian selanjutnya, program meminta pengguna memasukkan sebuah nilai berupa tahun atau n. Tahun dimasukkan, kemudian diperiksa apakah habis dibagi 100. Jika iya, maka program melanjutkan pemeriksaan selanjutnya. Jika iya, maka program melanjutkan pemeriksaan berikutnya. Maaf, Bu, keselibet. Jika selanjutnya program akan memeriksa apakah tahun habis dibagi 400. Apabila tahun habis dibagi 400, maka tahun tersebut dinyatakan sebagai tahun kehabisan. Jika tidak habis dibagi 400, maka program akan melanjutkan ke pemeriksaan terakhir, yaitu pemeriksaan terakhir dilakukan dengan cara melihat apakah tahun habis dibagi 4. Jika memenuhi syarat tersebut, maka tahun dinyatakan sebagai tahun kehabisan. Setelah hasil diperoleh, program menampilkan keterangan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, program selesai dijalankan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan running program. Nah, penjelasan running program itu penjelasan untuk menghasilkan hasil output ini tadi. Nah, seperti ini. Dia itu gimana biar bisa dapat seperti ini tadi. Yang pertama, program dijalankan dan mulai mengeksekusi proses utama. Program menyiapkan sebuah variabel untuk menyimpan data tahun yang akan dimasukkan pengguna. Pengguna memasukkan sebuah angka yang menyatakan tahun. Program membaca nilai yang dimasukkan tersebut dan mulai melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, program akan mengecek apakah tahun tersebut termasuk kelompok tahun kelipatan 100. Jika iya, program menampilkan keterangan bahwa tahun tersebut bukan merupakan tahun kehabisan. Jika bukan kelipatan 100, program melanjutkan pemeriksaan apakah tahun tersebut termasuk kelipatan 400. Jika iya, program menampilkan keterangan bahwa tahun tersebut merupakan tahun kehabisan. Jika bukan kelipatan 400, program menampilkan pemeriksaan terakhir apakah tahun tersebut termasuk kelipatan 4. Jika iya, program akan menampilkan keterangan bahwa tahun tersebut merupakan tahun kehabisan. Setelah hasil ditampilkan, proses program selesai. Habis itu, saya akan menjelaskan pseudocode-nya ini. Diawali dengan kita ini memesan variabelnya dulu. Variabelnya yaitu kita input variabel n dengan tipe data integer. Kemudian kita mulai, kemudian kita input n. Kita input n, kemudian ini menyatakan kondisinya jika n merupakan sisa bagi dari 100 sama dengan 0, maka cetak bukan tahun kehabisan. Selanjutnya, jika n sisa hasil bagi 400 sama dengan 0, maka cetak tahun kehabisan. Jika n sisa hasil bagi 4 sama dengan 0, maka cetak tahun kehabisan. Dan kita selesaikan si if tadi, kemudian kita selesaikan si ini tadi pseudocode yang awal tadi, program yang awalnya. Nah, ini penjelasan ini program C++-nya yang tadi include IOStream, kemudian using namespace std in main. Nah, ini penjelasannya. Input IOStream ini berfungsi untuk memanggil library IOStream agar program bisa menggunakan perintah input cin dan output atau cout. Kemudian using namespace std seperti yang saya jelaskan tadi, itu untuk supaya bisa menulis langsung cin dan cout tanpa harus menulis std. Nah, kemudian in main itu untuk menyatakan fungsi utama program. Terus ini untuk menandai blok program utama. Kemudian ini in n ini
Kemudian in n ini dia tuh mendeklarasikan variabel n bertipe integer yang digunakan untuk menyimpan tahun, input tahun. Kemudian si in ini n, dia ini untuk membaca input dari pengguna dan menyimpan ke variabel n. Kemudian if n ini nih dia tuh if n ini modulo 100 sama dengan 0, dia ini mengecek apakah tahun atau n ini habis bagi 100. Kemudian si out bukan tahun kabisat, dia nanti bakalan, jika kondisi ini yang ini tadi benar, maka program bakal nampilin tulisan bukan tahun kabisat. else ini nih pernyataan jika misalnya kondisi yang ini tadi salah, maka dia akan lanjut ke pengecekan lainnya, yaitu n modulo 400. Kemudian si out ini kita bakal nampilin tahun kabisat. Jika benar, kita bakalan nampilin tahun kabisat. Kemudian else, jika tidak habis dibagi 400, lanjut ke pengecekan berikutnya. Nah, jika n modulo 4 sama dengan 0, nah dia nih maksudnya apa? Mengecek apakah tahun tersebut habis dibagi 4. Kemudian, jika benar, maka tampilkan tulisan tahun kabisat. Kemudian ini menandakan akhir program. Nah, ini flowchart-nya. Flowchart-nya ini seperti biasa, kalau mulai itu pasti diawali dengan oval. Kemudian ini jajak genjang, ini berarti menandakan dia tuh input variabel n maksudnya. Kemudian ini belah ketupat. Belah ketupat itu tuh jika dia ini pakai belah ketupat itu tuh untuk jika misalnya jawabannya tuh ada true or false, atau jawabannya tuh ada dua kondisi gitu. Kalau misalnya benar, maka kita bakalan cetak bukan tahun kabisat. Kalau misalnya salah, maka kita akan melanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu n modulo 400. Kemudian kalau misalnya benar, cetak tahun kabisat. Jika salah, lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Betul pun sampai akhir. Kemudian n. Nah, jadi begitulah penjelasan program dari saya. Penjelasan tugas algoritma pemrograman dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.